kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ucok Panggabean, Bekasi. Di 2 Yohanes 1 ayat 10-11, apa maksud jangan memberi salam kepadanya? Singkat pertanyaannya, apa yang dimaksud? Silakan pendeta. Terima kasih. Selamat malam kepada Bang Ucok Panggabean. Mudah-mudahan sedang menyaksikan siaran tanya jawab Alkitab ini. Saya baca ayatnya dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sebelum kita menjawab mengapa jangan memberi salam, kita mungkin menjawab dulu siapa yang dimaksudkan di sini dengan mereka, ya, orang-orang yang datang untuk membawa ajaran yang bukan ajaran ini. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pekabaran mereka sangat bertentangan dengan pekabaran para rasul yang mengabarkan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, Allah menjelma menjadi manusia, lalu kemudian Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, lalu kemudian naik ke sorga. Yang diajarkan oleh para penyesat ini adalah ajaran yang sebaliknya. Apakah kira-kira usaha para penyesat ini berhasil atau tidak kepada jemaat, kepada siapa Rasul Yohanes menulis surat yang sangat singkat ini? Kita boleh baca di dalam ayat yang keempat, 2 Yohanes 1 ayat yang keempat, yang berkata, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Dikatakan di sini separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Apa artinya? Separuh lagi kemana? Separuh lagi tidak hidup dalam kebenaran. Mengapa? Oleh karena banyak penyesat yang datang, bahkan ada petunjuk di dalam ayat yang ke-10. Saking mereka begitu lihai di dalam menyesat, mereka bisa sampai diterima baik-baik di dalam rumah umat-umat Allah ini, yang disangka mereka adalah membawa kabar baik, tetapi dengan tipu muslihatnya, pekabaran yang mereka sampaikan justru membuat separuh dari anak-anak Tuhan yang ada di jemaat itu tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 adalah merupakan instruksi dari Rasul Yohanes kepada jemaat atau kepada kelompok orang, kepada siapa yang menulis surat itu, untuk berhati-hati, jangan sampai disesatkan. Kalau sudah demikian terjadi, sudah separuh meninggalkan kebenaran, hati-hati, jangan terima mereka di rumahmu. Karena mereka datang bukan hanya datang untuk menginap, mereka datang dengan tujuan mengajarkan ajaran yang salah. Mereka datang dengan tujuan untuk menyesatkan kamu. Jangan terima, jangan memberi salam. Artinya, jangan sampai mengadakan pendamaian dengan mereka. Pendamaian dengan arti apa yang mereka percaya, saya juga percaya. Apa yang mereka ajarkan, saya terima. Berdamai dengan mereka, berdamai dengan ajaran mereka. Nah, ini suratnya sangat pendek. Dan dalam surat yang sangat singkat ini, ada 3 kali Yohanes memberikan perintah dengan kata perintah atau imperatif. Yang pertama terdapat di dalam ayat yang ke-8, yaitu kata waspadalah. Ini adalah sebuah kata perintah, itu yang pertama. Kemudian 2 lagi, kedua-duanya terdapat dalam ayat yang ke-10 yang ditanyakan oleh Bang Ucok tadi.
Yang pertama adalah janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, jangan terima dalam rumah. Yang kedua, jangan memberi salam. Dengan kata lain, surat yang singkat ini disimpulkan dengan 3 kata perintah, waspadalah, supaya jangan sampai disesatkan. Bagaimana caranya? Karena mereka selama ini sudah masuk ke dalam rumah-rumah umat-umat Tuhan, jangan terima mereka, sebab sudah banyak yang disesatkan. Jangan berdamai dengan ajaran mereka. Itu yang dimaksudkan. Di dalam bahasa Yunani, ada 2 macam kata perintah atau kata larangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau saya katakan kepada Stephen, misalnya saya katakan, jangan menangis. Dalam bahasa Yunani ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, Stephen sedang menangis, lalu saya katakan berhenti menangis. Atau yang kedua, Stephen belum menangis, tapi saya katakan jangan menangis, artinya jangan pernah mulai menangis. Nah, di dalam ayat yang ke-10 ada 2 kali kata jangan. Jangan terima di rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam. Dari 2 kategori kata perintah atau larangan dalam bahasa Yunani, masuk ke kategori mana ini? Dari tata bahasanya, di mana menggunakan bentuk sekarang, bukan bentuk lampau. Kalau ada larangan dengan menggunakan kata kerja bentuk sekarang, maka larangan itu adalah berhenti melakukan sesuatu. Jadi pada waktu Yohanes memerintahkan kepada umat Tuhan, kepada siapa dia tulis ini surat, dengan berkata, janganlah kamu menerima dia, artinya berhentilah menerima dia. Artinya selama ini mereka sudah terima, dan dengan begitu polos akhirnya mereka disesatkan. Lalu dia katakan, janganlah kamu memberi salam. Selama ini mereka sudah berdamai. Disangkanya ini adalah merupakan kawan sekepercayaan yang sama-sama percaya kepada Injil yang sudah dibawakan oleh para rasul. Ternyata mereka membawa ajaran sesat. Yohanes katakan, berhentilah menerima mereka di rumah kalian. Berhentilah berdamai dengan ajaran mereka. Waspadalah. Surat ini sangat singkat. Dan Yohanes tidak bisa menulis banyak. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-12, nampaknya sangat urgent ini, tapi ayat yang ke-12 Yohanes berkata, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacitamu. Dia rencana mau datang supaya bicara langsung, karena ini urgent. Banyak orang yang sudah disesatkan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya.